Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dian Auliasdar dengan NIM 2304045010114 dari kelas BKD akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik, khususnya perkembangan fisik motorik dan perkembangan kognitif. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan fisik motorik. Bahasan yang pertama yaitu konsep dasar perkembangan fisik motorik menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Elizabeth B. Harlock. Perkembangan motorik adalah sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Nah, gerak ini secara jelas dibedakan menjadi dua gerak, yaitu gerak kasar dan juga gerak halus. Selanjutnya yaitu menurut Jean Piaget. Jean Piaget sebenarnya berfokus pada perkembangan kognitif anak, tetapi Jean Piaget mengakui bahwa pentingnya perkembangan fisik motorik. Jean Piaget menyatakan bahwa perkembangan fisik motorik anak dapat mempengaruhi cara mereka berpikir dan cara mereka memahami dunia. Yang ketiga yaitu menurut Arnold. Menurut Arnold, perkembangan fisik motorik adalah proses alami yang terjadi dalam urutan tertentu. Ia menyatakan bahwa setiap anak mengikuti tahap perkembangan yang sama dalam hal pertumbuhan fisik dan perlembagaan motoriknya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tahap-tahap perkembangan fisik motorik. Tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini adalah bagian penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Keterampilan motorik anak adalah kemampuan untuk mengendalikan gerakan tubuh baik yang bersifat kasar seperti berjalan atau melompat, maupun yang bersifat halus seperti menggenggam pensil atau mengikat tali sepatu. Nah, umumnya perkembangan keterampilan motorik pada anak usia dini dapat dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap autonomous. Nah, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap tersebut. Yang pertama yaitu tahap kognitif. Tahap kognitif adalah tahap awal dalam perkembangan keterampilan motorik anak. Pada tahap ini, bayi dan anak balita mulai belajar mengenali tubuh mereka dan mengendalikan gerakan-gerakan sederhana. Mereka belajar untuk menggenggam benda, memutar kepala, menggerakkan tangan dan kaki, serta meraih benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah tahap fundamental dalam pembentukan dasar-dasar keterampilan motorik. Selama tahap kognitif ini, anak-anak biasanya memulai proses eksplorasi fisik terhadap dunia sekitar mereka. Mereka cenderung bereksperimen dengan gerakan tubuh, menggenggam mainan, dan meraih benda-benda yang ada di sekitarnya. Perkembangan keterampilan motorik kasar seperti berguling dan merangkak juga dimulai pada tahap ini, yaitu tahap kognitif. Selanjutnya yaitu kita melangkah ke tahap yang kedua, yaitu tahap asosiatif. Tahap asosiatif terjadi ketika anak mencapai usia prasekolah. Pada tahap ini mereka mulai mengaitkan gerakan fisik dengan tujuan-tujuan tertentu. Contohnya mereka belajar untuk mengayuh sepeda, melempar bola, atau melompati rintangan. Keterampilan motorik halus seperti menggambar atau memotong dengan gunting juga semakin berkembang pada tahap ini. Selain keterampilan fisik, tahap asosiatif juga melibatkan perkembangan keterampilan kognitif. Anak-anak mulai mengerti konsep waktu, jarak, dan sebab akibat. Mereka dapat merencanakan gerakan mereka dengan lebih baik dan mulai memahami instruksi yang lebih kompleks. Tahap selanjutnya yaitu tahap autonomous. Tahap autonomous ini merupakan tahap puncak dalam perkembangan keterampilan motorik. Nah, ini adalah saat di mana anak-anak memiliki keterampilan motorik yang sangat baik dan mampu melakukan tindakan fisik dengan lancar dan tanpa banyak kesulitan. Mereka dapat bermain olahraga dengan baik, menggambar dengan detail, menulis dengan jelas, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas fisik lainnya dengan tingkat keahlian yang tinggi. Pada tahap ini, keterampilan motorik anak telah mencapai tingkat otonomi yang tinggi dan mereka dapat menggunakan keterampilan ini dalam berbagai konteks. Namun, perlu diingat bahwa perkembangan anak
dapat berbeda-beda. Dan beberapa anak mungkin mencapai tahap-tahap ini lebih cepat atau juga lebih lambat daripada yang lain. Dan juga penting untuk dicatat bahwa peran orang tua, pengasuh, dan lingkungan bermain anak memiliki dampak besar pada perkembangan keterampilan motorik. Memberikan anak kesempatan untuk bereksperimen dengan berbagai aktivitas fisik, memberikan bimbingan, dan memberikan pujian atas usaha-usaha mereka adalah cara yang efektif untuk membantu mereka mencapai tahap perkembangan keterampilan motorik dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu periode perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik pada manusia melibatkan tahapan-tahapan penting yang mencakup berbagai kemampuan motorik. Nah, berikut akan saya jelaskan perkiraan periode perkembangan fisik motorik. Yang pertama yaitu periode neonatal. Hal ini berkisar antara 0 sampai dengan 2 minggu. Pada periode ini, bayi mengembangkan refleks motorik dasar seperti mengisap, menggenggam, dan juga menghisap. Selanjutnya yaitu periode bayi. Periode bayi ini berkisar antara 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai mengembangkan kemampuan mengangkat kepala, berguling, meraih objek, merangkak, berdiri, dan juga berjalan pertama kali. Periode yang ketiga yaitu periode balita. Hal ini berkisar antara umur 2 sampai dengan 6 tahun. Ini adalah periode di mana kemampuan motorik halus seperti menggambar, mewarnai, dan menggunting berkembang. Sementara kemampuan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan bermain dengan kendaraan mainan akan semakin terampil. Selanjutnya yaitu periode anak prasekolah. Hal ini berkisar antara umur 6 sampai dengan 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan koordinasi tangan, mata yang lebih baik, memperbaiki kemampuan bermain olahraga, dan berlatih sepeda. Selanjutnya yaitu periode remaja. Hal ini berkisar antara umur 12 sampai dengan 18 tahun. Selama masa remaja, perkembangan fisik motorik mencakup pertumbuhan tubuh, perbaikan koordinasi, serta pengembangan kemampuan dalam olahraga dan aktivitas fisik lainnya. Selanjutnya yaitu dewasa, umur 18 tahun ke atas. Kemampuan motorik pada dewasa mencapai puncaknya, meskipun kemampuan fisik akan terus berkembang dan berkurang seiring bertambahnya usia. Tetapi dalam kelompok usia ini, orang dewasa umumnya mencapai tingkat kemampuan motorik tertinggi. Dan juga perlu diingat bahwa perkembangan individu dapat bervariasi, dan periode ini hanyalah perkiraan-perkiraan umum saja. Nah, faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman individu dapat memengaruhi perkembangan fisik motorik seseorang. Nah, bagian terakhir dari pembahasan perkembangan fisik motorik yaitu faktor-faktor perkembangan fisik motorik. Faktor-faktor perkembangan fisik motorik ada dua, yaitu faktor penghambat dan juga faktor pendukung. Faktor penghambat perkembangan fisik motorik adalah elemen-elemen yang dapat menghalangi atau membatasi perkembangan kemampuan motorik seseorang. Perkembangan fisik motorik mencakup berbagai aspek seperti kekuatan, ketangkasan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Pemahaman faktor-faktor penghambat ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam proses perkembangan fisik. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang faktor-faktor penghambat ini. Yang pertama yaitu penyakit atau kondisi medis. Beberapa penyakit atau kondisi medis seperti kelainan neuromuskuler, gangguan neurologis, atau masalah kesehatan kronis dapat mempengaruhi kemampuan fisik motorik. Contohnya, seseorang dengan penyakit Parkinson mungkin mengalami kesulitan dalam koordinasi gerakan. Yang kedua yaitu usia. Nah, seiring bertambahnya usia, perkembangan fisik motorik umumnya mengalami penurunan. Hal ini dapat meliputi penurunan kekuatan otot, ketangkasan, dan juga keseimbangan. Selanjutnya yang juga menjadi faktor penghambat yaitu lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sekitar yang kurang mendukung seperti kurangnya fasilitas olahraga atau tempat bermain dapat menghambat perkembangan fisik, terutama pada anak-anak. Kurangnya aksesibilitas ke fasilitas, kebugaran, atau ke lingkungan yang tidak aman dapat membatasi peluang untuk berolahraga dan juga bergerak.
Selanjutnya yaitu keterbatasan sosial dan ekonomi. Keterbatasan sosial seperti ketidaksetaraan dalam akses ke fasilitas olahraga atau program olahraga, serta keterbatasan ekonomi seperti biaya yang tinggi untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Nah, ini dapat menjadi faktor penghambat perkembangan fisik motorik. Motivasi yang rendah. Nah, motivasi rendah atau kurangnya dorongan internal untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik dapat menjadi penghambat. Kurangnya motivasi dapat mengarah pada kurangnya keterlibatan dalam latihan dan aktivitas fisik. Nah, pemahaman faktor-faktor penghambat ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam perkembangan fisik motorik. Nah, upaya untuk mengatasi hambatan ini dapat melibatkan perawatan medis, modifikasi gaya hidup, dan dukungan sosial. Dalam beberapa kasus, pengembangan program rehabilitasi atau latihan-latihan fisik khusus mungkin diperlukan untuk membantu seseorang mengatasi hambatan dan meningkatkan perkembangan fisik motoriknya. Selanjutnya yaitu faktor pendukung fisik motorik. Faktor pendukung perkembangan fisik motorik adalah elemen-elemen yang mendukung dan memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan motorik mereka. Kemampuan motorik mencakup berbagai aspek seperti kekuatan, ketangkasan, keseimbangan, dan juga koordinasi tubuh. Faktor-faktor pendukung yang memengaruhi perkembangan fisik motorik dapat melibatkan interaksi antara faktor genetik, lingkungan, dan juga gaya hidup. Penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor ini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu faktor genetik. Nah, pewarisan genetik dari orang tua dapat memainkan peran penting dalam perkembangan fisik motorik. Beberapa individu mungkin memiliki kecenderungan genetik yang menguntungkan dalam hal aspek seperti kekuatan otot atau juga kelincahan. Nah, gen juga dapat memengaruhi jenis tubuh seseorang, seperti apakah seseorang memiliki struktur tubuh yang lebih cocok untuk olahraga-olahraga tertentu. Yang kedua yaitu latihan dan aktivitas fisik. Latihan fisik dan aktivitas yang teratur dan berkelanjutan adalah faktor utama yang mendukung perkembangan fisik motorik. Latihan menguatkan otot, meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan koordinasi. Olahraga dan aktivitas fisik juga dapat membantu perkembangan kemampuan motorik spesifik, tergantung pada jenis aktivitasnya. Nah, misalnya, berenang dapat meningkatkan kelincahan, sedangkan latihan angkat beban dapat meningkatkan kekuatan otot. Yang ketiga yaitu nutrisi. Asupan nutrisi yang seimbang dan cukup sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik. Nutrisi yang memadai dapat memberikan bahan bakar bagi pertumbuhan dan pemulihan otot. Zat-zat gizi seperti protein, vitamin, dan mineral sangat berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan otot dan juga tulang. Selanjutnya yaitu kesehatan umum. Kesehatan umum seseorang termasuk kesehatan jantung, paru-paru, dan sistem sirkulasi memiliki dampak yang sangat besar pada perkembangan fisik motorik. Jantung yang sehat, misalnya mendukung kapasitas kardiorespirasi yang sangat baik. Yang terakhir yaitu motivasi dan dorongan. Motivasi internal dan dorongan untuk mencapai tujuan fisik motorik dapat memengaruhi sejauh mana seseorang berinvestasi dalam latihan dan aktivitas fisik. Dorongan eksternal seperti dukungan dari keluarga, teman, atau pelatih, hal ini dapat menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Nah, faktor-faktor ini saling terkait dan dapat berkontribusi dalam membentuk kemampuan fisik seseorang. Kombinasi dari faktor-faktor ini akan berdampak sangat besar pada sejauh mana seseorang dapat mengembangkan kemampuan fisik motoriknya. Selain itu juga penting untuk diingat bahwa perkembangan fisik motorik adalah proses yang terus berkelanjutan. Dan faktor-faktor ini dapat berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, kita perlu menjaga gaya hidup sehat, berkomitmen pada aktivitas fisik yang teratur, dan mendukung perkembangan fisik adalah kunci utama untuk mencapai potensi maksimal dalam aspek fisik motorik.
Nah, itulah tadi penjelasan tentang perkembangan fisik motorik. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu konsep dasar perkembangan kognitif menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif adalah kegiatan seorang anak bagaimana ia dapat beradaptasi dan menginterpretasikan objek-objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Nah, menurut Vygotsky, perkembangan kognitif terjadi ketika peserta dibesarkan dengan dukungan-dukungan dari orang lain yang lebih berpengaruh. Misalnya, orang tua, teman, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang unik untuk budaya tertentu melalui penggunaan sosial interaksi dan juga bahasa. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan kognitif terbagi menjadi 4, yaitu tahap sensorik motorik. Ini berkisar antara 0 sampai dengan 2 tahun. Pada tahap ini, bayi dan balita cenderung mengeksplor dunia dengan menggunakan kemampuan sensorik motorik mereka. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional. Ini antara 2 sampai dengan 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpikir tentang hal dan memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol. Secara mental dapat mewakili objek. Kemampuan bahasa dan konsep mereka juga berkembang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tahap ini ditandai dengan yang pertama yaitu penalaran transduktif, yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif, tetapi tidak logis. Kedua yaitu ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Ketiga yaitu animisme, yaitu anggapan bahwa semua benda itu hidup untuk dirinya. Yang keempat yaitu artifisialisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Kelima yaitu terikat secara persepsi, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang ada dilihat atau didengar. Keenam yaitu eksperimen mental, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Ini antara 7 sampai 11 tahun. Meskipun terdapat perbedaan kemampuan anak pada tahap pra-operasional dan anak pada tahap ini akan sangat berbeda. Tetapi anak pada tahap operasional konkret belum berpikir seperti orang-orang dewasa. Pada tahap ini, anak-anak cenderung menyikapi masalah dengan dipahami pada realitas yang dapat dipahami dan disimpulkan dengan tepat di hadapannya. Selanjutnya itu tahap operasional formal antara umur 11 sampai dengan dewasa. Seringkali pada masa pubertas, pemikiran anak mulai berkembang menjadi kekuatan yang menjadi ciri khas orang dewasa. Pada masa ini, seseorang mulai dapat berpikir abstrak dan dapat melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kemampuan ini akan terus berkembang hingga mereka dewasa. Nah, selanjutnya yaitu level-level perkembangan kognitif. Secara garis besar, perkembangan kecerdasan kognitif dibagi menjadi 3 level, yaitu level mengingat dan memahami, level mengaplikasikan, level menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Yang pertama yaitu level mengingat dan memahami. Level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah, karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman yang ada pada peserta didik. Selanjutnya yaitu level mengaplikasikan. Nah, pada level ini, tingkat kemampuannya tentu lebih tinggi daripada level yang pertama tadi, karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan. Selanjutnya yaitu level menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Nah, tingkat kemampuan soal pada level 3 ini paling tinggi di antara 2 level sebelumnya, karena menuntut peserta didik untuk bisa menganalisis, mensintesis, dan juga mengevaluasi. Nah, yang terakhir yaitu faktor-faktor perkembangan kognitif. Faktor-faktor perkembangan kognitif ada 6, yaitu diantaranya hereditas atau keturunan. Nah, ini merupakan kemampuan seorang manusia cenderung merupakan warisan atau keturunan. Nah, ini pembawa yang ditentukan oleh ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Kedua yaitu lingkungan.
Perkembangan manusia sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di lingkungan hidupnya. Selanjutnya itu kematangan. Kematangan fisik atau psikologis. Seseorang dikatakan matang jika telah mencapai sanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat yaitu pembentukan. Pembentukannya ini adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Selanjutnya yaitu minat dan bakat. Minat mengarahkan seseorang kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tertentu. Sedangkan bakat, seseorang mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Yang terakhir yaitu kebebasan. Kebebasan yaitu kebebasan manusia untuk berpikir, yang berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode tertentu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, itulah tadi penjelasan dari kedua pembahasan tersebut. Jika teman-teman ada kritikan atau saran, silahkan berkomentar pada kolom komentar, karena saya akan selalu menerima kritik dan saran yang diberikan. Bak topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldo yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.